Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Islam. Setia dan Mendum. Alhamdulillah Ronyo Lun kamu rumput dengan Bang Edi Darman. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, Sehat syukran, ya? sehat, alhamdulillah. Aduh, ini saya lihat kan perkembangan sepak bola saat ini makin meningkat Bang Edi kan. Jadi saya ingin menanyakan dengan Bang Edi Darman. Bagaimana pendapat Bang Edi tentang Persiraja saat ini Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah, Walaupun beberapa bulan terakhir ketika Liga 2 mau bergulir, Digam melepaskan kepemilikan terhadap Persiraja. benar. Akhirnya 2 minggu menjelang kompetisi bergulir, Ya. alhamdulillah ada Ustadz Jul Jul SB. Ya, Alhamdulillah, seorang yang biasanya bergerak dari masjid ke masjid ya, dakwah, betul. akhirnya inisiatif untuk menyelamatkan Persiraja supaya bisa bertarung di Liga 2 Pak. Liga 2 kali ini. Walaupun sebenarnya dari satu sisi Digam melepaskan Persiraja bukan karena tidak cinta dengan Persiraja, Betul. tapi karena ada kesibukan lain yang lainnya. tidak mungkin ditinggalkan kondisi saat ini. Betul Bang. Alhamdulillah ada Ustadz Jul ya, Betul Bang. seperti itu untuk mengambil Persiraja. Ya Bang. Jadi Bang kan terkait dengan pemain Persiraja ini gimana menurut Abang? Peluangnya untuk main di Liga 2 ini? Alhamdulillah ya. Biasanya kan Persiraja itu tampil dari dulu Liga 2 ketika pertama kali dipegang sama Digam, kemudian promosi ke Liga 1. Liga 1 Itu rata-rata kan pemain yang sudah punya nama. punya nama betul. Punya nama baik di Liga 1 maupun di Liga 2. Liga 2, benar. Cuma kali ini dengan mungkin waktu yang terbatas, akhirnya Persiraja memutuskan untuk menampilkan talenta-talenta muda ya, Benar. yang selama ini dari segi kualitas mereka sebenarnya punya kualitas, cuma kesempatan bermain di Liga 2 ataupun Liga 1 yang kurang. Seperti ada yang ditampilkan sekarang ada Rizky Tangsi ya. Rizky Tangsi yang viral. Rizky Tangsi viral, dan juga ada Almanar, mantan pemain timnas U16 ketika juara AFF di masa Fakri Husseini. Benar Bang. Insyaallah dengan kondisi seperti ini ditambah dengan pemain senior, ada Nakata di sana, kemudian ada Faris Zahdilah, juga ada kiper syarat pengalaman ya, Rahmanuddin dengan Aulia Rahmat atau Saddam ya. Insyaallah dengan gabungan pemain senior dan junior ini mudah-mudahan lah Persiraja bisa bertahan di Liga 2 tahun ini. Karena untuk berharap promosi ke Liga 1 dengan waktu persiapan yang sangat singkat dan juga pemain yang terbatas bermain di Liga 2 sebelumnya, maka saya pribadi mengharapkan, mungkin masyarakat juga mengharapkan untuk tahun ini Persiraja bertahan saja di Liga 2 sudah sangat bagus ya. Maksimal untuk kompetisi tahun ini. Ya. Program latihannya udah berapa minggu nih Bang Persiraja nih Bang? Program latihan selama ini setelah diambil alih oleh manajemen baru di bawah Ustadz Jul dan rekan-rekan, nah dalam tanda kutip para ustadz ya, dan juga pelatih muda dari Persija ya, Bang Akmal, siapa namanya? Akmal ya. Persija juga di situ ada asisten pelatih Bang Sisgiardi, pelatih kiper yang juga mantan pemain yang tidak dirukan lagi, kemudian Bang Wahyu Awi. Bang Wahyu kan selama ini juga tidak bisa diragukan karena kemampuannya memoles tim Prapora Aceh Besar yang saat ini sangat luar biasa lah penampilannya. Tambah lagi nanti ada pelatih yang punya lisensi luar biasa, Bang Ormario Abi ya, Bang Sulaiman Ormario ya. Mudah-mudahan sih alhamdulillah, walaupun persiapan singkat, kita lihat berapa kali di lapangan juga ada uji coba ya, ada peningkatan alhamdulillah, walaupun banyak pemain muda. Nah ini Bang, saya ingin menanyakan ini masalah tiket nih Bang, ya. Karena masalah tiket kan penonton ingin menonton di Persiraja. Gimana pendapat Abang masalah tiket saat ini? Saya pribadi sangat mengharapkan, karena ini kan baru selesai COVID dan juga Persiraja baru beberapa minggu dipegang.
saya mengharapkan harga tiket yang lebih wajar lah. Bukan berarti kita tidak mempedulikan kesulitan manajemen, tapi saya mengharapkan tiket itu dibuat misalnya bervariasi. Yang paling rendah itu 15.000, kemudian nanti ada VIP A, VIP B itu sekitar 50.000. Kemudian ada VVIP ya. VVIP saya menyarankan seharusnya dibuat tiket terusan. Tiket terusan ya. Tiket terusan dibuat, misalnya harga tiket VVIP itu kalau sekarang kan panitia mendapatkan 200.000. Bagi saya dengan ada tribun terbuka yang selama ini beredar di media kan 50.000. Saya mengharapkan tribun terbuka dan tribun lainnya sekitar 15.000. VVIP mau dijual terusan misalnya sampai 10 juta pun bagi saya nggak ada masalah. Kan nanti tinggal diberikan kepada orang-orang yang mampu. Nah, insya Allah pun kita kalau memang VVIP ini misalnya 10 juta terusan untuk 9 pertandingan ya kita akan bantu, tetap akan mengambilnya. Cuma kita harapkan ada fasilitas khusus untuk masyarakat yang kondisi ekonomi sekarang agak terpuruk, tambah BBM juga pengumuman baru naik ya. Jadi kita harapkan tiket yang tribun C atau tribun EF itu bisalah diturunkan menjadi 15.000 seperti itu ya. Ya betul Bang. Jadi Bang Edi, saya ingin menanyakan, ini kan tim PSMS Medan ini setahu saya sudah 4 bulan persiapan. Kalau nggak salah saya baca di. Ya, betul, karena kondisi tim PSMS ini pun lagi bagus-bagusnya ya. Ya benar. Mereka ada pemain-pemain senior situ, ada seperti Abdul Rohim di kiper, kemudian ada mantan kiper Persija Adiksi juga di situ. Kemudian ada Bustomi mantan pemain Arema juga ada di situ. Ditambah dengan pemain muda mereka juga, fanatisme mereka juga mungkin sangat luar biasa ya. Cuma bagaimanapun juga bertanding di Stadion Lampinung, jangankan PSMS pada masa dulu, tim sekelas Persija, Persib pun akan kewalahan jika bertanding di Stadion Lampinung tersebut. Angker katanya Bang. Ya. Keramat, punya nilai khusus ya. Benar. Jadi saya ada juga baca opini dari pelatih PSMS Medan, Ikutu Gede ya. Iya. Stadion Lampinung aja mereka sudah takut. Dapat dikata bukan takut, maksudnya Persiraja ini diperhitungkan Bang. Betul lah. Apalagi saya dengar PSMS Medan ini target untuk lolos Liga 1. Betul ya. Benar tuh Bang Edi? Iya. Betul. Di kandang ini harus maksimal 3 poin Bang. Iya. Bagaimana pendapat Bang Edi? Betul, karena kondisi ini kan pertandingan pertama bagi Persiraja, pertandingan kedua untuk PSMS ya. Betul. Dan kita bertanding di stadion dalam tanda kutip adalah stadion keramat bagi Persiraja. Makanya tadi saya tekankan fasilitas di tiket untuk tribun untuk yang termurah itu seharusnya 15.000 sehingga stadion bisa penuh dengan pendukung Persiraja. Bagaimanapun suatu tim bertanding tanpa dipenuhi oleh supporter, kemudian supporter datang membeli tiket dengan terpaksa, itu kan suatu hal yang berbeda. Tapi seandainya manajemen menurunkan tiket menjadi misalnya 15.000, kemudian penonton bisa berduyun-duyung dengan rasa gembira ya menonton Persiraja, ya insya Allah pertandingan besok malam Persiraja akan mendapatkan 3 poin insya Allah. Gimana prediksi Abang untuk besok malam ini PSMS Medan lawan Persiraja Banda Aceh? Walaupun kita lihat Persiraja kali ini ada pemain Liga 3, kemudian Liga Tarkam dan Liga 2, saya lihat kapasitas mereka juga sebenarnya bagus. Ada beberapa pemain walaupun mereka selama ini bermain di Liga 3, kan karena kesempatan mereka tidak sempat bermain di Liga 2 atau karena hal lain sehingga mereka harus bermain di Liga 3, bahkan mungkin di Tarkam ya. Seperti Effendi punya kualitas yang bagus. Walaupun sama ini kan dia pernah fullback kiri, dia punya kualitas bagus. Juga Rizky Tangsi ini kan dia pemain muda juga punya kemampuan yang bagus. Almara juga punya kemampuan yang bagus. Ditambah lagi mungkin mereka kan istilahnya tidak semua pemain kita bisa bermain di Persiraja. Bagaimanapun kan Persiraja tim legendaris untuk Aceh ini. Jadi insya Allah dengan fanatisme, skill dan semangat tanding yang mereka perlihatkan besok,
Mudah-mudahan mereka bisa tampil spirit tinggi, Betul. fight, insya Allah poin 3 walaupun mereka kata orang di luar sana cuma level Liga 3 atau Liga Tarkam. Insya Allah ke depan ada beberapa pemain kita ini kok memang besok bisa bermain fake, oke, tahun depan bisa bermain di Liga 1. Liga 1 Bang ya, bisa up lagi ya. Bisa up lagi ya. Jadi Bang, ada anak Lusmawi yang top scorer itu siapa namanya? Muzen apa siapa itu Bang? Bagus kualitasnya saya lihat. Top yang Lusmawi itu. Ya dia punya kualitas yang bagus juga, walaupun mungkin alhamdulillah mudah-mudahan besok diberi kesempatan ya oleh pelatih untuk bermain dan dia juga bisa menampilkan format terbaik karena kan ada sebagian pemain yang biasanya bermain di Liga 3 atau Tarkam tampil luar biasa. Betul. Tapi pas tampil di dalam suatu stadion penuh dengan penonton biasanya mentalitas. Mudah-mudahan pelatih dan asisten juga Ustadz Jul dengan timnya telah memperkuat mental pemain ya. Karena saya dengar juga pemain dipersiapkan wajib salat berjamaah, kemudian ada pengajian, ditambah lagi ada tadi siang mereka ziarah ke makam Syekh Kuala ya. Ini suatu luar biasa supaya mental spiritual juga. Jika itu sudah tertanam di jiwa pemain, tambah besok semangat yang luar biasa walaupun PSMS pemainnya lebih bagus daripada pemain kita. Insya Allah Persiraja besok akan bisa menang lawan PSMS. Ya, amin. Ya. Jadi Bang kan kembalinya Farizal Dila dan Mukhlis Nakata itu berpengaruh nggak untuk Persiraja Banda Aceh Bang? Sangat pengaruh karena bagaimanapun dari segi pengalaman ya, segi pengalaman Mukhlis Nakata punya pengalaman luar biasa bermain di Persiraja dan besok Farizal Dila bisa tampil maksimal juga membantu adik-adiknya. Adik-adiknya lebih muda yang mensupport adiknya bisa tampil lebih semangat lah. Karena bagaimanapun kan Farizal Dila ini dulu kan menjadi pencetak gol ketika Persiraja promosi dulu ketika lawan Davonsoro ya. Ya dia yang cetak gol dengan kepala itu luar biasa. Mudah-mudahan besok terserah apakah pelatih menurunkan Farizal Dila atau Farizal Dila nanti turunkan belakangan, penting dia bisa mensupport lah adik-adiknya itu lebih semangat besok bermain ya. Lebih-lebih kan Persiraja seperti kita katakan di awal bertanding di Stadion Keramat ya. Keramat versi luar, orang luar juga versi kita. Siapapun yang datang ke Aceh jika bertanding dengan Persiraja dan bertanding di Stadion Lampineng itu mereka kalau nggak pulang dengan kebobolan ya paling-paling mereka cuma mampu bertahan bermain imbang seri ya. Ya benar sekali Bang. Dan saya harapkan besok karena ini kan pemain ini baru bermain bersama Persiraja, ada sebagian sama Persiraja. Betul, Bang. Juga baru pertama bertanding di Stadion Lampineng. Mudah-mudahan penonton besok jangan ada yang berbuat anarkis lah atau berkata kasar karena jika kita anarkis akan didenda oleh PSSI dan ini juga merupakan hal buruk. Kita mengharapkan suatu saat penonton-penonton yang menonton Persiraja bertanding seperti penonton Persib ya, fanatik. Menang kalah itu biasa di lapangan tapi tidak ada anarkis terhadap pemain ataupun untuk lawan dan untuk wasit. Mudah-mudahan bisa jaga itu. Dengan lemparan aqua itu denda itu Pak? Denda. Satu botol aqua itu bisa kena 50 juta kita denda. 50 juta ya. Masya Allah. Kan lebih bagus itu dana seperti itu diberikan kepada pemain kan atau sedekah daripada diberikan karena kita denda ya. Betul sekali. Kesalahan yang tidak perlu ya. Betul. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang peluang Persiraja di kompetisi Liga 2 ini? Insya Allah saya pribadi berharap karena persiapan yang mepet juga. Nah, jadi tahun ini saya harapkan bisa masuk 5 besar, udah alhamdulillah, luar biasa ya. Sebelum kita closing, Abang tolong berikan pendapat Abang tentang Persiraja yang bertanding besok dan opini ke masyarakat Aceh, apa yang harus dihindarkan? Saya pribadi mengharapkan kepada pemain Persiraja besok bisa bertanding dengan semangat yang luar biasa, spirit, penting fight, supaya kita bisa memperoleh 3 poin. Kemudian kepada masyarakat Aceh, saya pribadi mengharapkan supaya besok bisa
sama-sama ya datang ke stadion menonton Persiraja dengan tertib, dan tentunya seperti saya katakan tadi tidak ada caci maki, tidak ada lemparan botol atau apalah yang bisa membuat Persiraja itu didenda atau stigma negatif timbul untuk Persiraja gara-gara tingkah laku kita yang kurang berkenan mungkin ya, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya siapapun yang datang ke Aceh ini akan merasa sangat nyaman bertanding di sini, walaupun mereka mereka nyaman datang ke Aceh, pulang dari Aceh juga nyaman, walaupun dengan perasaan sedih karena kalah dengan Persiraja. Seperti itu, insyaallah ya. Bang Edi, terima kasih sudah mengganggu waktu abang di kesibukan yang sangat padat. Sempat juga untuk mendampingi kami dalam wawancara singkat untuk Persiraja Banda Aceh. Terima kasih Bang Edi, sukses terus untuk abang. Ya, sama-sama, makasih. Untuk tim 1 Aceh dan Persiraja Banda Aceh. Iya, sama-sama. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.